Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Masih banyak yang belum move on kenapa Jokowi lebih mendukung Prabowo pada 2024. Ya terbukti juga Gibran pun nanti menjadi wapresnya Prabowo. Masih banyak yang belum move on dan masih banyak yang sakit hati pastinya dengan sikap Jokowi ini. Dan Prabowo tahu diri. Pada ulang tahun Gerindra kemarin betapa dia mengagungkan seorang Jokowi. Dan kita lihat Rocky Gerung masih saja membantah dan bilang itu hanya semacam sugar cover saja. Apakah hanya demikian? Kenapa Jokowi memberikan estafetnya kepada Prabowo? Kita lihat dulu analisis dari seorang Rocky Gerung dan jangan lupa kita komentari. Mari kita saksikan bareng-bareng. Ya, saya akhirnya dapat kiriman video situ, potongan itu yang menunjukkan betapa Pak Prabowo dengan gegap gempita bahkan mengulang-ulang slogan itu, hidup Jokowi. Oke, kita ngerti itu sebagai satu peristiwa politik. Dan tentu di dalam rumus basa-basi politik, seseorang yang diundang secara khusus, dia mesti dapat semacam standing applause itu, Pak. Dimuliakan itu kan, itu mungkin gairahnya berlebihan, maka diulang oleh Pak Prabowo, hidup Jokowi. Ya, tetapi kemudian kita coba bandingkan dengan fakta bahwa proyek-proyek Jokowi dibatalkan oleh Prabowo. Jadi kita lihat itu sebagai psychological balancing gitu kan, menyeimbangkan psikologi, karena tentu Pak Prabowo mengerti bahwa Pak Jokowi akhirnya harus dibuat mengerti bahwa, ini 2 kali kalimat yang mirip ya, bahwa anggaran tidak cukup. Tetapi untuk mengatakan kenapa tidak cukup anggaran untuk membiayai makan siang gratis, itu bukan pertanyaan pada Prabowo, itu pertanyaan yang udah dijawab oleh Tempo misalnya tuh di dalam bocor alus atau pikiran Tempo, bahwa itu disebabkan karena kekurangan anggaran disebabkan oleh salah perencanaan di awal pemerintahan Pak Jokowi dan berlanjut di mana Pak Jokowi yang ketika masih presiden di akhir 2024 menyusun anggaran untuk 2025 bersama dengan Sri Mulyani dan tidak menghasilkan output. Artinya anggaran yang disusun itu tidak berhasil dikumpulkan. Dari mana penerimanya? Kan penerimaan pajak itu cuma sekian, mungkin 30% atau 40% dari yang diproyeksikan. Jadi kelihatannya memang karena kesalahan pengaturan anggaran, maka publik ribut bahwa ini semuanya gara-gara Jokowi. Nah, untuk membalance ke tatapan publik itu, ya Pak Prabowo dengan lihai mengatakan hidup Jokowi itu, walaupun rakyat tahu hidup apa, loh hidup kita jadi susah justru di era Jokowi, dan impactnya itu masih ada sekarang. Jadi begitu cara membaca peristiwa pidato Pak Prabowo yang berapi-api di ulang tahun Gerindra hari ini. Nah, kita mau coba melihat apa sebetulnya yang disembunyikan di dalam slogan-slogan semacam itu. Nah, bagian-bagian yang bisa kita baca yaitu hiruk pikuk yang pasti ada semacam orkestrasi. Oke, nanti kalau diteriakkan hidup Jokowi, maka ucapkan lebih keras lagi, hidup. Ternyata lemah, maka diulang oleh Pak Prabowo sekali lagi kurang keras. Jadi sebetulnya begitu cara membaca politik dari sudut pandang psikologi masa itu kira-kira. Apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun itu adalah membangun infrastruktur sebagai pondasi dasar untuk Indonesia Emas 2045. Ingat, pondasi dasar. Mengapa? Sejak 98, apa yang mau dilakukan? Setelah Soeharto, tidak ada pembangunan yang signifikan. Tidak ada hal-hal yang luar biasa untuk menjadi pondasi dasar kita ini. Seorang Gus Dur dilengsarkan. Megawati bahkan menjual aset. Dan kita tahu, zaman SBY hanya rancangan dan malah ada mega korupsi hambalang. Baru zaman Jokowi, ada berbagai rancangan yang dilakukan oleh SBY itu bisa dijalankan, dieksekusi dengan baiklah. Itu infrastruktur yang sudah kita rasakan sekarang. Sekali lagi, beliau memang fokusnya di infrastruktur sambil menata hal-hal yang lain. Tapi tentu saja dia punya prioritas karena tahu waktunya cuma 10 tahun. Ketika dengan jiwa kenegaraannya pengen sekali bahwa yang akan
menjadi presiden selanjutnya itu kiranya bisa melanjutkan apa yang dia sudah lakukan sebagai pondasi dasar. Terserah di bidang lain. Yang penting pondasi dasarnya udah kuat dulu dan presiden yang selanjutnya itu melanjutkan. Misalkan dalam hal apa? Apa yang kekurangan Jokowi sebelumnya? Contohnya apa? Soal SDM. Makanya muncul makan gratis. Soalnya kalau pas pendidikan kita lihat sendiri ternyata terlalu banyak ketimpangan. Dan itu ya pelan-pelan pasti diberlakukan ya. Tapi makan gratis itu adalah legasinya dari Prabowo. Kemudian adalah energi. Kita akan menuju kemandirian energi. Kalau zaman Jokowi terlalu banyak yang mengganggu. Untuk meloloskan nikel saja pun susahnya setengah mati. Belum lagi kita ada perang melawan Uni Eropa soal minyak kelapa sawit. Lihat dong itu soal ini. Tapi Jokowi juga harus memikirkan bagaimana infrastruktur tetap berjalan. Nah, kembali. Di zaman Prabowo, walaupun IKN mungkin didefisitkan anggarannya dan berbagai program Jokowi lain juga ada yang dibatalkan karena memang belum berjalan, tapi saya mengerti ini ada tujuan lebih baik lagi, yaitu kemandirian energi nantinya. Dan kita lihat apa yang dilakukan Prabowo itu kebanyakan sudah melakukan berbagai macam peresmian, terutama untuk pembangkit listrik. Dan juga yang terbaru kemarin adalah membatasi ekspor gas murah kepada negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia. Dan ini mereka bikin pusing. Hanya Prabowo yang berani. Karena zaman Jokowi, kita nggak tahu kenapa Jokowi nggak bisa. Saya yakin dia bukan nggak berani, tapi nggak bisa. Kenapa? Ya kita nggak tahu ada apa sebelumnya perjanjian dengan Singapura di pemerintahan sebelumnya. Kita nggak pernah tahu ya. Sehingga kita tidak bisa menggagalkan hal ini. Dan konyolnya lagi, harga jual kita ke Singapura, gasnya itu lebih murah daripada gas di dalam negeri sendiri. Sementara kita ngimpor minyak dari Singapura berkali-kali lipat harganya. Nah ini yang diputus sama Prabowo. Kenapa sebelumnya nggak bisa? Kita lihat. Bukan Jokowi yang nggak mau. Jokowi itu pasti mau. Buktinya Uni Eropa pun dilawan dia. Tapi soal ini sepertinya kita nggak bisa bilang ini masalah Jokowi yang tidak mau. Tapi ada sesuatu di balik itu yang membuat Jokowi pun tidak bisa melakukannya. Tentunya yang berkaitan dengan pemerintahan kita di masa lalu. Aku yakin seperti itu. Yang manapun itu ya silahkan. Kita analisis bareng-bareng nanti. Nah, kembali ke soal ini, yang terpenting adalah bagaimana melanjutkan program Pak Jokowi. Terlepas itu ada berbagai macam infrastruktur yang tidak dijalankan dengan maksimal nantinya. It's okay, karena prosesnya yang diinginkan Prabowo adalah peningkatan SDM, kemandirian energi, dan yang terpenting selanjutnya adalah menjadikan hukum sebagai landasan utama bangsa ini. Dan itu aku pikir menjadi landasan akhir dari apa yang dilakukan oleh Prabowo nanti kelak di masa pemerintahannya. Baik, ini video dari aku. Semoga bisa ada semacam perbandingan. Dan tentunya bisa mencerahkan buat kita untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Maju terus bangsaku. Jangan lupa komentar ya. Terima kasih.